Baik, pemirsa, kami ajak Anda kembali berbincang dengan Pak Fahmi dan juga Pak Yayat untuk melihat bagaimana pasca peristiwa terbakarnya depo Pertamina Pelumpang. Pak Fahmi, tadi disampaikan oleh Pak Yayat bahwa rencana revitalisasi ulang ini menjadi sebuah planning, menjadi sebuah rencana yang nampaknya perlu untuk diperhitungkan. Pak Fahmi melihatnya seperti apa? Apakah kemudian kajiannya nanti yang harus dipilih merelokasi pemukimannya atau merelokasi depo Pertamina Pelumpangnya? Ya, tadi Kang Yayat sudah memberikan alternatif gitu ya, menata ulang dan bahkan merelokasi penduduk yang padat tadi gitu ya. Nah, menurut saya yang bukan ahli tata kota, hanya satu yang harus dilakukan pasca kebakaran ini adalah memindah depo Pertamina. Itu satu-satunya yang harus dilakukan gitu ya. Sebab kalau harus merelokasi warga, ini kan sangat ribet dalam jumlah yang besar dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau kemudian yang direlokasi adalah deponya, ini saya kira Pertamina bisa melakukan itu gitu ya. Barangkali lokasi yang dipilih itu di sekitar dekat dengan pelabuhan itu ya. Supaya apa? Supaya pengangkutan BBM dari kilang tadi itu bisa menggunakan moda transportasi dari laut tadi. Nah, sehingga ini jauh lebih efisien gitu ya. Memang Pelumpang itu termasuk depo yang paling efisien, tetapi keamanannya tidak aman gitu ya. Maka pemindahan tadi mestinya efisien dan sekaligus aman itu, Mbak Nana. Oke, baik. Pak Yayat, mungkin Pak sebagai saran juga, sebagai himbauan juga dengan rencana revitalisasi ulang yang perlu nampaknya untuk dilakukan. Pak Yayat melihat ini perlu dilakukan dalam jangka waktu seberapa lama dan skemanya harus diatur seperti apa? Baik, Pak Yayat nampaknya. Oke, baik. Silakan Pak Yayat. Ya. Yang pertama itu harus ada inisiatif terlebih dahulu dari Pemprov DKI sebagai penanggung jawab otoritas wilayah. Jadi dalam hal ini Pemprov DKI bisa bermusyawarah dengan masyarakat yang menjadi korban sekarang. Apakah akan tetap tinggal di situ atau akan dibantu ya dalam konteks merevitalisasi dengan membangun rumah susun. Karena DKI punya pengalaman seperti kasus kebakaran di Pasar Gembrong di Jakarta Timur juga. Itu dibangunkan rumah susun yang cukup baik, yang lebih tertata, lebih apik gitu ya. Dengan difasilitasi oleh Basnas pada waktu itu. Jadi langkahnya lebih cepat. Ada inisiatif dari Pemprov DKI bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian juga kontribusi dari Pertamina sebagai pemilik aset terbesar di situ untuk sama-sama menjaga dan mengupayakan supaya peristiwa ini tidak terjadi. Nah, yang menarik inisiatif ini harus bermusyawarah dengan masyarakat dan dipetakan kantong-kantong pemukiman mana yang paling dekat dan paling dekat dengan tangki-tangki yang ada sehingga bisa dijaga jarak radius yang paling aman. Kemudian dibuat buffer zone sebagai zona hijaunya yang dipagar, kalau perlu dipagar lah, dibebaskan supaya tidak ada pemukiman, kemudian bisa dihijaukan sehingga bisa menjadi protek terkait dengan kawasan yang kemungkinan akan direvitalisasi dari bahaya potensi kebakaran yang akan datang. Kemudian yang kedua, dari pihak Pertamina. Pertamina kan pasti punya pertimbangan. Pelumpang sangat strategis. Lokasinya memang sangat mudah diakses lah dari mana-mana. Kalau misalnya tetap dipertahankan, mungkin perlu ada manajemen ulang dalam konteks upaya preventif potensi kebakaran tadi dengan upaya lainnya. Jadi pilihan ini harus diambil inisiatif pertama dari Pemprov DKI terlebih dahulu, kemudian berbicara dengan masyarakat, ketiga bersama-sama dengan Pertamina. Pilihan itu dikembalikan juga kepada Pertamina. Pilihan terbaik tetap di Pelumpang atau dipindahkan. Kalau tetap di Pelumpang, bagaimana nanti kontribusi Pertamina bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya untuk melakukan upaya-upaya penataan kawasan. Sehingga kan sebetulnya tidak semuanya harus direlokasi, tapi pada bagian-bagian atau lokasi pemukiman yang paling dekat dengan tangki-tangki yang ada. Sehingga dengan demikian adanya penataan ulang itu bisa membuat zona ini betul-betul aman
dalam konteks kepentingan masyarakat maupun kepentingan dari Pertamina. Kalau tidak ada, ini peristiwanya akan terulang lagi dan terulang lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, dan juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi, sudah berbagi informasi dan juga penjelasan bersama kita semua di Breaking News TV One pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi.